Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Nama aku Anggi Martin, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai ide belajar atau study plan untuk SBMPTN di tengah online learning alias belajar di rumah ala pandemi. Jadi aku akan memberikan ide belajar yang terupdate dan juga efektif di masa belajar online sekarang. Sebelumnya di tahun 2018 aku sudah pernah membuat video tentang study plan SBMPTN, yaitu ide jadwal belajar yang lebih general gitu. Jadi kalian bisa liatin video itu setelah selesai nontonin video ini. Nanti aku akan kasih linknya di description box. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini biar kalian tidak miss tentang hal-hal yang berhubungan dengan edukasi. Nah teman-teman, di video kali ini juga aku akan nge-review tentang Pahamify. Nah jadi beberapa dari kalian sudah pernah tanya ke aku tentang platform Pahamify, dan sebelumnya aku belum pernah nyobain, tapi beberapa hari belakangan ini aku mencoba mengakrabkan diri aku dengan platform ini biar bisa ngasih honest review ke kalian. Nah jadi mari kita bahas aja ide jadwal belajar alias study plan UTBK di masa online learning ini, sekalian nanti akan aku kasih juga review mengenai Pahamify dan juga kode voucher dari aku. Dan jangan lupa untuk nontonin sampai habis, karena di akhir aku akan memberikan semacam contoh ide jadwal belajar yang bisa kalian terapkan. Tips study plan yang pertama adalah di tengah masa pandemi saat ini, di masa online learning, yang paling penting untuk diprioritaskan adalah manajemen waktu. Nah, time management ini sangat penting agar kita nggak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang nggak perlu. Dimana caranya? Pertama, bisa dengan menggunakan Pomodoro timer, atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan apps blocker atau pemblokiran aplikasi, dan juga limitasi waktu yang bisa kalian set di HP atau di laptop kalian agar meminimalisir penggunaan waktu kita untuk media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok. Karena kalau misalnya kita menggunakan itu tanpa dikontrol gitu, itu bisa menghabiskan waktu kita yang sangat berharga. Nah, yang terpenting juga mengenai aspek waktu ini adalah deadline. Ya benar, kalian harus banget menetapkan deadline. Jadi cara belajarnya itu bukan satu hari belajarnya berapa jam. Banyak yang tanya ke aku nih, Kak, sebulan belajarnya berapa jam, seminggu belajarnya berapa jam. Patokannya itu bukan waktu yang kita keluarkan, karena bisa aja selama belajar itu kita nggak efektif, tapi adalah goal yang ingin kita capai. Misalnya nih, di bulan Januari kita harus sudah bisa mendapatkan nilai TO berapa. Terus di bulan Februari kita sudah menguatkan materi apa aja, berapa persen dari keseluruhan materi soshum. Jadi dari awal apabila kalian sudah memiliki list materi yang akan di cover, ini akan sangat membantu, karena selama berprogres kalian udah tahu misalnya ada 10 materi, oh aku udah sampai materi ketiga. Jadi nggak berhubungan langsung dengan berapa jam belajarnya, tapi seberapa efektif kita menggunakan jam belajar tersebut untuk berprogres agar nge-cover semua materinya. Nah, kedengarannya agak ribet ya, tapi dulu aku menerapkan hal ini teman-teman. Jadi aku memang selalu ngelis materi dan selalu mencatat progres aku. Jadi misalnya di bulan Desember itu aku sudah harus menguasai seluruh materi soshum, atau setidaknya 80% dari materi soshum yang berada di 4 pelajaran tersebut. Jadi di masa semester 1 aku lintas jurusan, by the way, aku dulu IPA, lalu aku ingin masuk ke HI, sehingga di semester 1 itu aku memfokuskan untuk mengcover materi soshum semuanya, materi UTBK ya, bukan materi IPS kelas 1, 2, 3 gitu. Lalu di semester 2 fokus aku adalah menguatkan materi-materi yang sebelumnya aku belum kuasai. Lalu aku juga memfokuskan diri untuk meningkatkan nilai tryout aku, dan aku sudah mulai tryout itu dari Desember. Tapi tentu saja untuk tryout itu kalian bisa langsung join sekarang ya, nggak harus nunggu Desember, karena sekarang banyak banget yang menyediakan tryout online. Ini nanti akan aku bahas juga kalau misalnya kalian pengen ikutan tryout online yang di Pahamify. Jadi ambisi yang kuat itu emang penting ya guys dari awal, jadi manajemen waktunya itu juga bisa efektif. Yang kedua adalah setelah manajemen waktu, kita perlu manajemen energi. Jadi energi yang kita keluarkan itu ya, kan tubuh kita itu nggak selamanya bisa fokus belajar seluruhnya, nggak tidur, kan nggak kayak gitu kan. Jadi manajemen energi ini perlu banget, karena percuma kalau misalnya kita itu belajar terus, berprogresnya tinggi, tapi ujung-ujungnya kita tumbang
kalian nggak mau dong pas masa tes UTBK nanti kita malah jatuh sakit. Nah nantinya kalau misalnya kita sakit-sakitan selama belajar itu kan juga akan menghambat proses belajar kita kan. Oleh karena itu menurut aku apabila kalian selama ini belajar online learning gitu kan, itu kan agak menghabiskan lumayan energi ya. Jadi kadang overwhelm sendiri gitu, ngerasanya kayak wah banyak banget nih yang harus kita perhatikan di depan laptop duduk gitu. Jadi menurut aku harusnya yang diprioritaskan adalah manajemen energi kita untuk berprogres di bidang UTBK. Jadi apabila kalian memang ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang tentu saja saingannya sangat ketat, harap manajemen energinya ini diperkuat biar energi yang dikeluarkan maksimal itu adalah waktu belajar untuk UTBK. Jadi jangan sampai energinya udah habis duluan untuk hal-hal yang nggak perlu, padahal progres UTBK-nya belum jalan. Nah yang ketiga adalah membuat jadwal belajar. Kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian, tapi jangan sampai terlalu fleksibel. Maksud aku adalah apabila kalian sudah menerapkan teknik-teknik penjadwalan tertentu, misalnya hari ini aku harus belajar sejarah dan juga belajar sosiologi, ngerjain 20 soal sejarah dan 30 soal sosiologi. Nah berarti total 50 soal hari itu harus dikerjakan. Ujung-ujungnya malah ya kayaknya waktunya nggak cukup, atau kayak capek nggak usah ngerjain. Nah ini terlalu fleksibel nih berarti. Kalau misalnya kalian sudah ada target untuk diselesaikan dalam minggu itu atau hari itu, terus penuhi jadwal tersebut, terus penuhi goal tersebut. Karena guys, penyesalan itu datangnya di akhir. Kalian tentu saja nggak mau dong sekarang berleha-leha terus nantinya tergesa-gesa mengejar progres yang selama ini kalian tuh keteteran gitu. Apalagi ada yang namanya insecurity. Nah nanti kalau misalnya kalian di semester 2 gitu baru mau mulai belajar, baru mau ikut tryout, teman-teman lainnya udah berprogres tinggi banget, nilai-nilai TO-nya bagus-bagus. Nah itu biasanya ada tuh rasa-rasa aduh insecure banget nih ngelihat temen progresnya udah bagus, aku gimana ya selama ini keteteran. Jadi mendingan progresnya dari sekarang dan atur jadwal yang lumayan fleksibel tapi tidak sefleksibel itu. Jadi harus targetnya tuh harus jelas, manajemen waktu dan energinya tuh harus jelas agar progres UTBK-nya itu bisa dikejar dari sekarang. Nah nanti kita akan bahas ya contoh jadwal belajar yang bisa kita terapkan selama online learning ini. Tapi saat ini mari kita coba review Pahamify, karena beberapa dari kalian juga pengen aku review itu. Jadi ini dia aplikasi Pahamify. Nah ini bisa kamu akses di laptop ataupun ya seperti aku bilang tadi di HP aplikasi. Yang paling pertama yang paling aku notice adalah tuh tampilannya bagus banget. Nah jadi ini yang paling aku suka dari mereka ya. Jadi mereka itu memberikan experience yang bagus gitu untuk kita. Jadi aku tuh juga orangnya sangat menilai visualisasi sebuah platform atau sebuah brand, sehingga waktu aku ngeliat Pahamify ini wah bagus banget karena mereka itu memberikan animasi-animasi di seluruh video mereka. Jadi di video-video materi itu pasti ada animasinya. Jadi menurut aku ini akan sangat membantu teman-teman yang suka visual yang bagus juga kayak aku. Nah nggak hanya itu, fitur-fitur mereka juga cukup lengkap ya. Jadi bukan cuma video belajar, tapi juga ada berbagai tryout online nasional. Ini bisa kalian beli secara terpisah maupun sepaket sama subscription video materi. Terus ada juga fitur rangkuman materi, flashcards, bank soal untuk latihan dan tryout. Bahkan ada juga loh video series seputar motivasi belajar. Nah guys, di Pahamify sendiri aku ngeliat ternyata mereka juga ada fitur pengaturan jadwal belajar. Jadi hari ini mau belajar apa aja gitu, itu ternyata bisa di track di Pahamify. Menurut aku ini adalah fitur yang bagus banget dan sesuai dengan apa yang aku sampaikan di video ini. Nah jadi teman-teman tuh bisa langsung mengatur jadwal kalian di akun kalian di Pahamify. Ini bisa membantu banget ya bagi teman-teman yang sering ngerasa keteteran atau perlu akuntabilitas. Jadi kalau udah kecatat di situ kan bener-bener kerasa oh aku harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Jadi ada jadwal belajar yang tetap gitu di situ. Mari kita bahas ke contoh jadwal belajar di masa online learning ini teman-teman. Jadi di online class saat ini misalnya ya teman-teman itu mulai online class itu jam 7 atau jam 7.30. Terus selesainya, kemarin aku udah survei teman-teman di Instagram dan banyak yang selesainya antara jam 12 sampai jam 13, tapi breaknya itu waktunya itu sedikit. Tapi ada juga yang di waktu makan siang itu breaknya gede tapi selesainya itu jam 3. Nah anggaplah teman-teman tuh memang masuknya itu kelas di online kelas itu jam 7.30 terus selesainya jam 3 sore. Nah apakah selama online kelas ini teman-teman nge-scroll laptop
terus pikirannya kemana-mana dan nggak memperhatikan pelajaran, atau benar-benar digunakan untuk fokus belajar. Karena tentu saja belajar online ini kita ngerasa overwhelmed dan kadang nggak ngerti dengan penjelasan guru yang hanya lewat Zoom meeting atau video yang disajikan gitu kan. Tentu saja aku harap teman-teman tuh tetap fokus dan memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru, tapi energinya jangan sampai habis juga ya kan. Nah, jadi baiknya begini, kalau untuk mengatur jadwal belajar dari aku ya, pagi-pagi itu jam 7.30 kan kalian mulai kelas. Nah, coba sebelum jam 7.30 itu kalian sudah harus berada di depan laptop biar nggak tergesa-gesa rasanya untuk belajar online. Dan juga kalian itu harus membuat to-do list. Jadi hari itu mau belajar apa dan mau ngecover berapa persen gitu materinya. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan jadwal belajar online yang memang ada di online class. Misalnya nih, kalian nggak lintas jurusan, kalian memang mau di UTBK Saintek misalnya, dan kalian adalah anak IPA. Hari itu ternyata belajarnya kimia sama matematika gitu. Nah, itu bisa banget disesuaikan. Yaitu waktu belajar kimia gitu, kalian memang harus memperhatikan guru, materinya apa nih, karena akan berguna. Kalau bisa kalian langsung aja nih kasih ke guru ini pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang berhubungan dengan UTBK. Jadi ini biar memastikan bahwa kalian tuh mendapatkan ilmunya tuh dengan baik dan juga membantu progres kalian ke UTBK itu sendiri. Jadi jangan sampai kayak iya-iyain guru doang tapi nggak ngerti. Misalnya ada pelajaran kimia, terus kamu emang nggak ngerti, tanyain ke gurunya bahwa kamu memang nggak ngerti, mungkin mau dijelasin ulang, atau juga kamu bisa membawa satu soal UTBK atau satu soal SIMAK UI yang bisa ditanyain ke gurunya. Nah, ini juga jadinya teman-teman kalian juga bisa belajar lebih kan dan bisa lebih fokus. By the way, yang tadi aku bilang pagi-pagi itu dibikin to-do list, itu memang harus dicatat ya guys, atau harus diketik biar kalian tuh inget dan ada perasaan rewardednya ketika selesai. Kayak tadi misalnya hari ini mau belajar kimia sama matematika yang disesuaikan dengan online class. Ketika kalian sudah belajar kimia dan matematika untuk UTBK, at the end of the day kalian bisa ngechecklist kan. Nah, menurut aku menandakan sebuah pekerjaan selesai itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan lainnya. Jadi ada perasaan rewardednya. Kalau nggak ditulis itu kayak ya udah bisa kita lupa, terus kadang nggak termotivasi. Nah, jadi saran dari aku bisa pakai post-it atau catat di binder, atau juga bisa pakai sistem online ya, diketik. Misalnya nih mau pakai Google Task, mau pakai Google Calendar, mau pakai Google Keep, itu tiga-tiganya bisa banget. Kalau dulu aku biasanya pakai post-it dan aku taruh di binder aku. Selain itu kalian juga bisa pakai planner atau bikin study journal gitu buat nge-track selama ini belajarnya gimana nih. Kalau dulu aku pakai planner ya, jadi sebulan itu aku harus nge-cover apa aja, belajarnya gimana, aku fokus atau enggak, itu aku catat di planner aku. Ini balik lagi ke poin satu tadi di manajemen waktu. Jadi belajarnya bukan nge-track belajarnya berapa jam, tapi progresnya itu berapa persen. Nah, lalu teman-teman, gunakan waktu produktif kalian untuk kegiatan belajar yang super produktif. Biasanya pukul 7 sampai pukul 10 itu adalah waktu yang baik untuk mendalami materi dengan tingkat fokus yang tinggi karena masih fresh dan belum bosen nih. Lalu menuju ke jam makan siang, kalian bisa sambil-sambil baca rangkuman-rangkuman yang ringan gitu sambil makan siang. Terus siang sampai sore pilihlah waktu untuk berlatih soal-soal dengan menggunakan timer. Nah, kalau merasa belum bisa, boleh nih latihan soal dulu pakai buku dengan memperhatikan pembahasan soal, atau nontonin video Pahamify mengenai pembahasan soal juga bisa. Lalu malam hari itu kita bisa menggunakannya untuk nontonin video materi lagi, memperdalam konsep, dan sambil dicatat di binder. Tips yang penting juga menurut aku agar teman-teman bisa implementasikan adalah gunakan waktu yang seminim mungkin untuk tetap berprogres ke UTBK. Jadi misalnya nih kayak tadi lagi makan siang bisa sambil lihat-lihat rangkuman materi kita di pocketbook atau di binder kita. Terus kalau misalnya guru belum masuk ke Zoom class, kita bisa ngerjain 3 atau 5 soal. Jadi waktu-waktu pendek ini jangan sampai kita gunakan untuk main medsos, tapi sosmed. Nah, tapi kita gunakan untuk berprogres. Dan ini sudah pernah aku implementasikan ya teman-teman. Jadi dulu kalau misalnya aku lagi nungguin jemputan, itu aku baca-baca soal. Terus kalau lagi makan siang, itu aku sambil baca materi. Jadi waktu yang minim ini kalau diakumulasikan itu dampaknya akan sangat besar. Dan sudah aku buktikan sendiri ya hasil dari ini, bahwa dulu aku itu mempersiapkan diri dengan sangat-sangat ambis menggunakan cara-cara yang seperti inilah ya untuk bisa
masuk ke HIUI atau HIUGM karena saingannya itu aku tahu sangat-sangat ketat. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian itu tertarik untuk menggunakan Pahamify, pengen coba-coba dulu, kalian bisa cek di website mereka, ada paket-paketannya, mau ikut yang tryout doang atau mau ikut yang video materinya juga, itu mereka ada paket-paketnya sangat beragam. Dan bisa kalian gunakan kode aku. Kodenya adalah kapital semua, PFI Anggi, digabung ya, PFI Anggi. Nah, dengan menggunakan kode voucher ini kalian bisa mendapatkan potongan harga khusus. Jadi misalnya kalian kepo pengen lihat harganya dulu, lihat aja dulu di website mereka. Sekian dulu video dari aku, semoga ini membantu teman-teman dalam belajar ya. Aku harap teman-teman itu nggak kelelahan belajar online. I know this is hard for all of us, but I hope you're progressing very nicely despite the situation that's going on. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan juga share it to your friends. Comment down below juga boleh. Dan aku akan ketemu lagi sama teman-teman di pembahasan video selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.